Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Uti dengan Asbabun Nuzul. Mari kita tengok apa itu arti dan maknanya. Asbabun Nuzul berasal dari dua kata, yaitu asbabun dan nuzul. Asbabun memiliki arti sebab atau karena, sedangkan nuzul artinya turun. Jadi asbabun nuzul yaitu sebab atau yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Sahabat, asbabun nuzul terdiri atas dua macam, yaitu dalam bentuk peristiwa dan dalam bentuk pertanyaan dari para sahabat Nabi atau seseorang yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting sekali untuk mengetahui fungsi dari asbabun nuzul. Antara lain utamanya yaitu memudahkan memahami ayat Al-Quran, termasuk sebab turunnya ayat Al-Quran. Lalu yang kedua, kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran di balik kejadian atau peristiwa turunnya ayat Al-Quran. Yang ketiga, kita mengetahui hikmah tentang pensyariatan terhadap hukum dalam ayat Al-Quran. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan keimanan dan menghilangkan rasa ragu terhadap suatu ayat Al-Quran, sebab sudah jelas hukumnya yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menentukan hukum dengan sebab dan mengkhususkan hukum yang bersifat umum. Dan yang keenam, memudahkan penafsiran ayat Al-Quran. Yang terakhir, 7, memudahkan dalam menghafal Al-Quran, termasuk sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran tersebut dan kejadian yang terjadi dalam Al-Quran. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai fungsi asbabun nuzul. Artinya adalah latar belakang diturunkannya ayat Al-Quran. Demikian sahabat. Sahabat, untuk lebih jelasnya mari kita lihat beberapa contoh dari asbabun nuzul. Yang pertama, contoh dari hal yang berhubungan dengan peristiwa. Misalnya, Quran surat 105 yaitu surat Al-Fil yang berarti gajah. Nah, asbabun nuzulnya adalah berkaitan dengan peristiwa ketika pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha saat menyerang Ka'bah. Pasukan gajah tersebut berusaha menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan burung ababil yang membantu kaum muslimin mengalahkan pasukan gajah. Demikian sahabat. Selain itu, turunnya surat Al-Fil juga bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah semua kisah nyata yang wajib kita ketahui sahabat. Berikutnya adalah contoh asbabun nuzul yang kedua yang berkaitan dengan bentuk pertanyaan. Nah, di sini kita lihat contoh dari Quran surat 18 surat Al-Kahf. Asbabun nuzulnya adalah pertanyaan tentang Asyabul Kahfi, Dzulkarnain dan Ruh. Pada ayat 83 sampai dengan 85, asbabun nuzulnya menjelaskan tentang siapakah Dzulkarnain itu. Ayat 83, dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Dzulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Ayat 84, sungguh kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Ayat 85, maka dia pun menempuh suatu jalan. Sahabat,
Contoh asbabun nuzul yang ketiga yaitu berkaitan dengan suatu hukum tertentu. Di sini dimisalkan Quran surat 5 yaitu surat Al-Maidah ayat 90 yang mengharamkan khamr, judi, berkurban untuk berhala. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini asbabun nuzul ayat tersebut yaitu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi ketika dua kabilah golongan Ansor dalam penjamuan mereka disuguhi khamr atau minuman keras. Peristiwa tersebut memicu adanya perkelahian saat mabuk hingga memunculkan permusuhan. Selanjutnya turunlah surat Al-Maidah ayat 90 tersebut. Nah sahabat, perhatikan ayat 90 ini yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini berarti untuk semua orang yang beriman, yang artinya pada surat ini adalah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sahabat, demikian penjelasan singkat tentang asbabun nuzul yang artinya adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran sehingga dapat memudahkan kita memahami makna di balik turunnya ayat-ayat Al-Quran. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga yang sedikit demi sedikit ini menjadi petunjuk bagi kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Tiada gading yang tak retak. Mohon maaf atas hilaf dan kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.